بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد كتاب سمت الضرر في أخبار مورد خير البشر وما له من أخلاق وأوصاف وصير للإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رحمه الله إلى قوله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب maka ketika telah dekat awanu saatnya waktunya wad'i hadzal habib dilahirkannya inilah kekasih ini Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu kalau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebutan hadzal habib ini menunjukkan dekat, menunjukkan kedekatan. Wallahu a'lam, kalau sekelas orang seperti beliau ini ya, beliau ini dekat secara zahir maupun batin. Kalau kita ini sudah tempatnya jauh, zahirnya jauh, batinnya jauh gitu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dekat ke umatnya. Tapi kita ini jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala ketika mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum, telah mendatangi kalian. Laqad ja'akum, telah mendatangi kalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati kita. Tapi kadang kita itu tidak mau didekati sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang utusan yang agung. Ini agung, rasulun ay rasulun azim. Seorang utusan yang agung, mulia ini. Itu datang mendekati kalian. Padahal kita ini bukan orang agung, tapi didekati sama Rasul, utusan yang agung. Ini Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadzal habib, menunjukkan kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu ini masih hidup, beliau itu terkenal dengan karamahnya kathratu ru'ya din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karamah dicatat sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu. Syekh Yusuf An-Nabhani radhiyallahu anhu ini punya kitab namanya Jami' Karamatil Auliya. Di situ ada daftar nama-nama para aulia, baik nama-nama yang diketahui maupun yang tidak diketahui namanya di bagian paling akhir. Itu di huruf Ain ada yang namanya Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Itu dicatat sama beliau, wa min karamatihi masyhur, beliau ini kathratur ru'ya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi itu sudah
sudah beruntung. Beruntung itu. Termasuk tanda itu orang yang diberikan kebaikan sama Allah. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Siapa orang yang bisa melihatku di dalam mimpi, yakni bermimpi, dia akan bisa melihatku di dalam sadar. Maksudnya di dalam sadar ini para ulama ada yang mengatakan yakni fil yaumil qiyamah. Dibantah sama ulama-ulama kita. Kalau fi yaumil qiyamah tidak usah orang yang pernah melihat Nabi SAW dalam mimpi. Bahkan orang Muslim yang belum pernah mimpi melihat Nabi SAW akan bisa melihat Nabi SAW yaumil qiyamah. Makanya ulama kita mentakwili fit dunia harus. Jangan ditakwili fil qiyamah, harus ditakwili fit dunia. Nah, ulama kita mentakwili ketika sakaratul maut, itu paling kesempatan paling akhir takwil fasayarani fil yaqadhah. Yani fit dunia ketika sakaratul maut. Tapi nisbatnya para aulia, para salihin itu min karamatil aulia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhatan. Yaqadhatan. Orang kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah termasuk derajat yang tinggi itu. Yaqadhah sadar derajat tinggi itu, keramat yang agung itu. Dan orang tidak boleh ngaku-ngaku mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi bohong, dosanya double-double itu besarnya. Orang ngaku-ngaku ngimpi aja, nggak usah ngimpi melihat Nabi, ngimpi gitu aja, ngimpi melihat temannya aja gitu, nggak usah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bohong, itu sudah dosa besar itu. Orang berbohong kalau dia mimpi, padahal tidak mimpi, itu dosa gede. Apalagi ngaku-ngaku ngimpi, ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bohong, wah double-double besar. Orang kalau ngimpi, orang kalau mengaku-ngaku mimpi padahal tidak mimpi, itu dihukum sama Allah yaumil qiyamah, dia disiksa, dia dibebani mengikat butiran gandum satu, kulit gandum satu, disuruh mengikat, ya apa caranya? Kalau tidak bisa disiksa terus-terusan. Yang ngalamat disiksa selamanya tidak akan bisa. Kulit gandum yang bulat disuruh naleni, disuruh ngikat. Sampai selamanya tidak akan bisa. Yang ngalamat di azab, na'udzubillah min dzalik. Apalagi kok ngimpi, apalagi bohong, ngaku-ngaku ngimpi, bohong. Ngimpi ketemu Nabi SAW, bohong. Double-double kedini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Makanya disifati sama Habib Ali al-Habsyi, hadzal habib. Dan juga para aulia itu seperti itu, termasuk karamahnya itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili itu masyhur perkataannya, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma a'datu nafsi minal mu'minin." Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang dari pandangan mataku sekejap saja, saya itu sudah tidak menganggap diriku orang mukmin lagi. Yani kamilul iman. Sekejap saja tidak melihat Nabi, sekejap saja hilang, itu sudah tidak iman lagi, yakni tidak sempurna imanku. Nah, terus melihat terus, ya itulah. Entah melihat itu dari makna yang seperti apa, cuma mereka itu melihat itu menunjukkan sempurnanya imannya mereka sampai yang gaib ka'annahu syahadah. Kalau kita gaib kan ya gaib gitu aja. Yang namanya gaib ya kita yu'minuna bil ghaibi ya kita iman. Tapi orang-orang yang sudah kusyifa anhumul ghita, sudah tersingkap dari mereka tutup, mereka itu melihat yang gaib itu syahadah, sudah tersingkat. Ya enggak gaib lagi sudah. Makanya disifati dengan hadzal habib. Fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib. Maka ketika sudah dekat
waktunya dilahirkannya inilah kekasih, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah mulai mendekati bulan Rabiul Awal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu menurut pendapat yang masyhur bulan Rabiul Awal. Berarti ketika sudah mulai Muharram, mulai Safar, nah itu mulai mendekati Rabiul Awal. A'lanatis samawati wal aradun. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan ketika bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadhan, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Ashhurul Hurum? Karena Allah Ta'ala ingin, ada yang mengatakan hikmahnya. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mulia karena yang lainnya. Nanti kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ketika pas bulan Ramadhan contohnya, itu nanti ada orang yang akan mengatakan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulia karena lahirnya Ramadhan. Itu Allah tidak kepingin. Tapi semuanya itu mulia karena Nabi, ya itu benar. Rabiul Awal itu tidak ada kemuliaan yang seperti kemuliaan yang di dalam bulan Ramadhan. Itu diperintahkan puasa Ramadan, atau ketika Rajab itu, atau ketika Muharram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu ada kemuliaan Ashhurul Hurum. Rabiul Awal tidak Ashhurul Hurum. Rabiul Awal bukan termasuk Ashhurul Hurum yang 4 itu, bukan termasuk bulan yang ada taklif khusus yaitu Ramadan, tidak ada. Tapi jadi mulia Rabiul Awal. Kenapa? Karena ada lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Bahkan tempat ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu tidak di dalam tempat yang dimuliakan seperti dalam Ka'bah, kan mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya bukan di dalam Ka'bah. Soalnya Allah nggak kepingin nanti ada orang yang mengatakan, oh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulia soalnya lahirnya di dalam Ka'bah. Nggak kepingin. Tapi tempat yang nggak ada kemuliaan khusus, gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di situ jadi mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahirnya di mana? Dalam Ka'bah loh. Sampai sekarang macam orang berkata Sayyidina Ali mulia karena salah satu sebabnya Allah Ta'ala berikan dia kemuliaan lahirnya di dalam Ka'bah. Sampai sekarang sah orang ngomong kayak gitu. Memang betul. Lahir di dalam Ka'bah. Hebat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram. Di rumahnya abahnya beliau. Itu karena Allah Ta'ala kepingin memuliakan itu tempat berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahina qarba awanu wad'i hadzal habib. Maka ketika sudah dekat waktu dilahirkannya inilah kekasih. A'lanatis samawati wal araduna. Maka mengumandangkan langit-langit, menghabarkan langit-langit, wal araduna, dan juga bumi semuanya, dengan segala lapisan-lapisannya bumi, dengan semua tempat-tempat pojok-pojoknya, penjuru-penjurunya bumi, menghabarkan semua. Wa man fihinna, dan semua yang di dalam langit-langit, malaikat-malaikat, dan yang di dalam bumi-bumi, makhluk-makhluk yang di bumi, bahkan binatang. Bitarhib, mengumumkan sambutannya, menyambut kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di langit-langit, itu Allah Ta'ala bahkan di surga itu Allah Ta'ala kumandangkan buat
malaikat-malaikat penghuni surga untuk menghiasi surga. Ada di dalam hadis ya. Kharaja Abu Nuaim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Diriwayatkan Abu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana min dalalati hamli Aminah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Termasuk tanda kehamilannya Sayyidah Aminah alaihas salam ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna kulla dabatin kanat li Quraisyin nataqat tilkal lailah. Ketika malam pertama dikandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perutnya Sayyidah Aminah alaihas salam, itu tandanya semua binatang itu yang dipunyai masyarakat Quraisy ngomong itu malam. Bisa ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Berkata, waqalat humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Sudah dikandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Tuhannya Ka'bah. Wa huwa imamud dunya wa siraju ahliha. Dan itu dia adalah imamnya dunia dan lenteranya ahli dunia. Siraju ahliha, lentera, lampu buat penduduk dunia. Makanya ada bait syair kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah wahai Nabi, kalau kau yang menghuni tidak butuh lagi terhadap lampu. Itu memang dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sinar. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mencari jarum itu dengan bantuan minyak, lampu minyak itu masih kesulitan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah langsung berkilauannya jarum itu kelihatan. Langsung ketemu. Laisa muhtajan ila suruji. Walam yabqa sariran limalikin min mulukid dunya illa asbaha mankusan. Dan tidak ada yang tersisa, semua singgasana raja dari raja-raja dunia ketika malam di kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kebalik, langsung jatuh terbalik singgasananya itu. Wa farrat wuhushul masyriq ila wuhushul maghrib bil bisharat. Ini keterangan di dalam Mawahib Ladunniyah Imam Qustallani radhiyallahu anhu. Dan ketika dikandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka binatang-binatang yang ada di bagian timur bumi lari pergi menuju bagian barat bumi bil bisyarat, dengan membawa kabar gembira ini, menghabarkan binatang-binatang yang di timur ini ke barat, semuanya ke barat. Setelah sampai mengumumkan isyarah akan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ahlul bihar yubashshiru ba'dhum ba'dha. Begitu juga yang ada di dalam lautan. Itu saling memberi bisyarah, kabar gembira akan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu fi kulli syahrin min kulli syuhuri hamlih nita'un fil ard wa nita'un fis sama'. Dan di dalam setiap bulan dari bulan-bulan kehamilan Sayyidah Aminah alaihas salam itu ada panggilan setiap bulannya di bumi dan panggilan di langit.
Panggilan itu an abshiru faqad ana ay yadhhara Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam maimunan mubaraka. Gembiralah kalian, sungguh sudah dekat tampilnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam maimunan mubarakan dalam keadaan diberkahi dan di, diperbanyak kebaikannya. Itu harus tahu kita umatnya kok. Kemuliaan Nabi kita itu sampai gitu. Nah, jadi dulu dunia itu pernah seneng sak donya. Nah, kalian nek hari raya kan seneng ah, tapi senengnya sak donya ndak. Dulu pernah ada hari raya nih sak donya. Binatang-binatang ikut sampai yang dari barat ke timur semua ngasih kabar gembira. Ada panggilan di langit, panggilan di bumi, suruh gembira semua. A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Mengumumkanlah langit-langit dan bumi-bumi dan semua penduduknya dengan sambutan-sambutan. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tafij. Dan hujan-hujan kemurahan atau kedermawanan ilahi, hujan pemberian, curahan pemberian, kedermawanan ilahi ala ahlil wujudi, atas ahli wujud, yakni makhluknya Allah, tafij, mengucur deras. Banyak sekali ketika itu. Ada dalam riwayat lagi, ketika itu di Makkah, itu sebelum dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu panas cuacanya. Cuacanya panasnya luar biasa. Begitu dikandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhdharratil ard, langsung bumi berubah seger semua, hijau, turun deres hujan. Sampai itu tengah-tengah paceklik, tahu-tahu ada curahan seperti itu, sampai itu tahun dinamakan Sanatul Ibtihaj, tahun yang menyenangkan. Dirasaki semua penduduk Mekah, apalagi penduduk Mekah ya, yang di situ memang paling dekat sama tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai dinamakan Sanatul Ibtihaj, tahun kesenangan. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ij, dan lisan-lisannya para malaikat bitabsyiri, dengan sambutan dengan kabar gembira itu lil alamin ta'ij mengangkat suaranya, bersorak. Ta'ij itu mengangkat suara. Lil alamina, untuk semua alam. Jadi ada hadis al-hajju, al-ajju, as-sajju. Haji itu amaliyahnya itu adalah al-ajju, mengeraskan suara talbiyah. Jadi orang kalau berangkat haji itu ketika perjalanan haji dia itu disunahkan talbiyah. Talbiyahnya itu dinamakan al-ajj, mengeraskan suara talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. As-sajju, mengalirkan darah, menyembelih ketika nahar. Lah itu talbiyah itu al-ajj, mengangkat suara. Seperti orang kalau mengangkat suara ketika marah-marah, ini juga mengangkat suara, tapi bukan karena marah, tapi karena zikir.
karena zikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mengeraskan, ojo dermimil. Jadi ada kalanya zikir, itu baik kalau keras itu disunahkan ada kalanya. Ada kalanya zikir itu baiknya pelan, ya ada kalanya. Jadi ada macam-macam kondisi. Kadang zikir baiknya keras, kadang zikir baiknya itu pelan, beda-beda. Al-ajj. Ada hadis. Idza tazawwaja ibnu Adam qala syaitanuhu. Ketika ada manusia itu menikah, setannya ngomong, ya wailahu, celaka ini. Ajja syaitanuhu, setannya berteriak, ngamuk. Ajja, setannya itu berteriak, ngamuk. Ya wailahu, asam ibnu Adam minni thulutsai dinih. Ini anak Adam ini sedang menjaga dirinya dariku 2/3 agamanya. Jadi ajja syaitanuh, ngamuk setane, ngomong banter. Celaka ini orang, dia sudah menikah, sudah terjaga agamanya 2/3 dariku. Sisanya 1/3, falyattaqillaha fi thulutsin baqi. Maka takwa sama Allah di dalam 1/3 sisa. Nah, orang kalau nikah itu setannya itu aja, ngamuk, mengeraskan suara. Nah ini juga gitu. Ta'ij, tapi bukan karena marah, tapi karena seneng. Karena mengangkat suara, bersorak lah gitu, bersorak. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'id, dan lesan-lesan malaikah itu bitabsyir karena kabar gembira, lil alamin ta'id itu bersorak untuk semua alam. Sorakannya malaikat itu apa sih? Apalagi kalau tidak tasbih. Dan tasbihnya malaikat itu ketika ada perintah Allah itu ada tasbihnya malaikat, tunduk malaikat, sujud malaikat. Dan itu setiap turun perintah itu malaikat menerima itu sambil sujud semua tasbih. Ada lagi perintah, malaikat menerima perintah, padahal perintahnya untuk penduduk bumi. Itu yang menerima perintah itu malaikat, itu nerimanya sambil sujud tasbih. Padahal itu perintah-perintahnya Allah Ta'ala buat penduduk bumi apa? Hujan, rizki, ada bala, ada perintah, ada kematian, ada kelahiran, ada semua takdir-takdir Allah. Itu malaikat yang nerima itu sambil sujud tasbih. Lah ini kalau yang turun ini berita dari Allah Ta'ala bahwa kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, malaikat ini lebih kencang tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ada dalam riwayat, warawa Abu Nuaim an Amr bin Qutaibah qala sami'tu abi wa kana min awiyatil ilm. Abu Nuaim menceritakan dari Amr bin Qutaibah, kata Amr, saya dengar dari bapakku adalah kantongnya ilmu, yakni ahli ilmu. Qala lamma hadarat wiladatu Aminah qala Allah Ta'ala li malaikatih, ketika datang kelahiran anaknya Aminah, yakni kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikahnya, iftahu abwabas samai kullaha, bukalah pintu-pintu langit semuanya. Berarti dalil sebelumnya itu tertutup. Disuruh buka karena ada hal. Nah ini halnya apa? Wa abwabul jinan, wa abwabal jinan, buka juga itu pintu-pintu surga. Berarti juga dalil sebelumnya tertutup, disuruh bukai semua.
Wa ulbisatis syamsu yawma idzin nuran 'azima, dan ketika itu matahari dikasih nur yang agung. Nah, ini ditambah nurnya. Wa kana qad adzinallahu ta'ala tilkas sanata linisa'id dunya ay yahmilna dzukuran, dan Allah mengizinkan di tahun itu, tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengizinkan wanita sedunia yang hamil-hamil semua ketika di tahun itu melahirkan anak laki-laki semua. Karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini sudah kita bahas ya kelihatannya? Kenapa? Di wa ma min hamilin fi dzarikal 'am, iya pernah kita bahas. Illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Bukan masalah jenis kelamin, bukan. Karena ketika dulu zaman jahiliyah itu banyak waqtul banat, mengubur anak-anak, bayi-bayi wanita. Nah, itu Allah Ta'ala tidak kepingin di tahun kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada balak meskipun kepada bayi yang baru lahir yang wanita. Tidak ada lagi waqtul banat ketika di tahun kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat disuruh Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langit, disuruh membuka pintu-pintu surga. Itu semuanya ada perintah sama Allah menunjukkan ada hal yang sangat penting, yaitu apa? Akan dilahirkannya Nabi yang dengan Nabi itu Allah akan merahmati semua alam. Ya, semua alam ya senang. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam ikut dapat barokahnya. Bahkan ketika sebelum kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada riwayat lagi kalau Sayyidah Aminah alaihi salam ini didatangi para malaikat, kemudian memberikan bisyarah innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, wahai Aminah kau sedang mengandung pimpinannya alam semesta. Itu riwayat-riwayat ketika mau dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.